Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maraga, sahabat Bea Cukai Makassar. Jumpa lagi di acara Basang Bincang Santai. Ya. Kalau kemarin-kemarin bintang tamu kita adalah milenial-milenial yang luar biasa. Sekarang saya akan kedatangan satu bintang tamu yang luar biasa, excellent, amazing. Ya, dia merupakan angkatan ABG. Ya, kalau kemarin milenial, ini ABG. Tahu kan yang namanya ABG? Angkatan Babi Gue. Baik, saya akan memperkenalkan bintang tamu saya saat ini. The one and only Mr. Abdul Hanan. Nah, Pak Hanan, gini Pak Hanan. Nah, oke. Baik, Pak Hanan, bisa barangkali memperkenalkan diri dulu kepada audiens kita, sobat-sobat Maraga atau sahabat-sahabat Bea Cukai Makassar. Silakan Pak Hanan. Oh baik, terima kasih Pak Darmi kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di acara Basang. Alhamdulillah. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Hanan. Abdul Hanan tuh Pak? Abdul Hanan toh. Oh, tidak ada bin siapa gitu? Enggak ada. Oh, enggak ada. Oke. Namanya cukup Abdul Hanan. Lengkap, padat, dan berisi. Keluarga, anak, bisa diceritakan Pak Hanan? Oh siapa Pak? Anak istri saya satu. Satu ya? Mm-mm. Betul ya? Betul. Oke. Anak tiga. Tiga Pak. Ada tiga. Yang paling tua umur? Umur 22 tahun. Kalau yang paling tua? Yang paling tua. 22 tahun? Iya. Yang paling muda? 19. Yang di tengah? Yang ketiga, Yang kedua? yang kedua 19. Yang kedua, yang pertama 22, yang kedua 19, yang terakhir? Yang terakhir 17. 17. Oh, kayak anak tangga juga Pak ya? Iya. 17, 19, 22. Luar biasa Pak. Iya, siap. Keluarga itu merupakan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Sekarang kita melangkah Pak Hanan. Kan sebetulnya Pak Hanan ini merupakan salah satu salah satu pegawai yang menurut saya perlu diteladani Pak. Ya. Pak Hanan ini kan masuk melalui honor Pak ya. Iya, iya. Iya. Betul. Barangkali Pak Hanan bisa ceritakan kira-kira Pak Hanan masuk itu di tahun berapa dan menjadi honor terus menjadi pegawai kira-kira dari tahun berapa sampai tahun berapa? Bisa diceritakan Pak Hanan? Oh iya Pak. Iya. Saya tuh masuk honor Pak dari tahun 1995. Oke. Terus ada pengangkatan tahun 1997. Oke. Nah, pengangkatan terangkat jadi pegawai itu 1998. Tahun 95 itu bagaimana ceritanya sampai Pak Hanan bisa mendaftar jadi honor? Atau apakah ada informasi dari teman, keluarga atau apa gitu Pak Hanan? Begini Pak, saya kan waktu sekolah dulu di SMEA, SMK begitu. Iya. Nah, itu kan waktu naik kelas, sudah kelas 3, ada kan namanya PKL Pak. Oke. Di situ teman mengajak saya bilang ayo kita PKL di Bea Cukai man. Nah, karena saya tidak ini juga, langsung setuju juga. Iya. Akhirnya jadilah masuk PKL di Bea Cukai. Bea Cukai. Oke. Nah di situ waktu PKL itu di situ memang sudah punya niat sih, Bu bilang. Mudah-mudahan kalau selesai sekolah saya bisa saya masuk jadi honor. Iya. Ya jadi bukan niat untuk jadi pegawai. Malah niatnya bukan jadi petugas Bea Cukai Pak ya? Bukan. Malah mau jadi honor. Maunya Luar honor. biasa. Jadi akhirnya waktu PKL itu Pak Darmi kebetulan ada akrab dengan pegawai Bea Cukai. Oke. Yang namanya Pak Yusuf begitu dulu itu. Oh ya, saya ingat Pak Yusuf. Iya. Pak Oke. Yusuf Budi. Iya. Dia bilang, nanti kalau selesai PKL-nya di sini,
bisa kamu usulkan untuk masuk jadi honor. Alhamdulillah kalau bisa. Oke, oke, oke. Dulu diterima terima honornya itu di Kanwil atau pelayanan Pak Hanan? Di Kanwil, Pak. Di Kanwil ya. Kanwil Ya. dulu itu di mana? Di Satando atau di Satando. Pelabuhan? Di Satando. Oh, dulu di Satando ya. Jadi saya cerita sedikit, pernah kantor wilayah ada di Pelabuhan, pernah juga ada di Satando ya. Nanti setelah kejadian kebakaran itu akhirnya kantor pelayanan dipindahkan ke pelayanan ke Pelabuhan, dan kantor wilayah kembali ke Satando setelah dibangun. Kita lanjut nih Pak Hanan. Ya. Waktu masuk jadi honor tahun 95 itu Kakanwilnya siapa Pak Hanan? Kalau tidak salah ingat itu Pak Daniel Iskandar. Pak Daniel Iskandar, saya saja tidak dapat itu Pak Daniel Iskandar. Nah, Pak Hanan masih ingat tidak kira-kira siapa saja Kakanwil dari tahun 95 sampai, saya ingat saya masuk Bea Cukai itu kan tahun 2000 ya. Kakanwil saya waktu itu Pak Z Abraham Likumahua. Nah, antara Pak Daniel Iskandar dengan Pak Z siapa aja Pak Hanan? Masih ingat Pak Hanan? Pak Daniel, terus lupa banget ya. Sebelum Pak Z siapa? saya Sofian Permana, Pak bukan? Ucok. Pak Ucok ya, Ucok Marisi. Sebelum Pak Ucok Marisi, Sofian Permana. Sofian Permana. Sebelum Pak Sofian Permana, Pak Edi. Edi Abdul Rahman. Iya, Edi Abdul Rahman. Oh, iya kan dari zaman Pak Edi Abdul Rahman, Pak Z Abraham Likumahua, beliau-beliau itu kan istilahnya senior-senior di Bea Cukai. Dan 95 kan honor nih. Ya. Nah, 97 ketika masuk di Bea Cukai itu gimana prosesnya Pak Hanan? Apakah memang ada permintaan dari pusat untuk honor itu dijadikan pegawai tetap di Bea Cukai? Oh iya, memang pada waktu itu ada memang informasi dari kantor pusat bahwa nanti ada pengangkatan honor, jadi khusus untuk honor, begitu. Jadi pada saat itu diadakan juga si tes. Oh, ikut tes juga Pak ya. Nah, di zaman Pak Hanan itu ada berapa orang yang ikut? Artinya semua yang ikut itu honor semua ya, yang di Bea Cukai? Iya, betul. Ikut semua yang 12 orang. 12 orang. Dan semua lulus? Ya, lulus semua. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Jadi namanya rezeki, namanya masa depan itu kita tidak ada yang tahu. Ya. Pak Hanan yang tadinya cuma mempunyai cita-cita untuk menjadi honor di Bea Cukai, akhirnya beliau kesampaian menjadi petugas Bea Cukai. Tapi belum sampai di situ. Ceritanya ini masih panjang. Masih ada cerita yang lain yang akan saya gali terkait dengan Pak Hanan ini. Oke, lanjut Pak Hanan. Ya. Setelah masuk Bea Cukai ya di tahun 97 itu, masih ingat nggak Pak Hanan tempat seksi di mana Pak Hanan ditempatkan di awal? Pertama itu masuk di staf Kanwil. Langsung menjadi jadi staf Kakanwil? Iya, staf Kanwil. Lama di sana Pak Hanan? Lama. Ada sekitar 7 tahun. Artinya selama dari menjadi Bea Cukai, setelah penerimaan honor, Pak Hanan jadi staf Kakanwil terus? Masuk di staf. Luar biasa Pak Hanan. Staf Kakanwil itu kalau diumpamakan eselon 1,5, kalau staf Kakanwil eselon 2,5 kalau itu ya. Karena semua informasi itu kan berawal dari staf ya kan. Pak Kakanwil menginformasikan ke staf untuk memanggil siapa saja. Nah, Pak Hanan 7 tahun jadi staf Kakanwil. Setelah itu Pak Hanan kemana? Pindah di pelayanan. Pelayanan mana Pak? Pelayanan Makassar. Pelayanan Makassar, oke. Pelayanan Makassar berapa tahun Pak? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Pindah ke Priuk. Setelah itu Pak Hanan pindah Ke Priuk. luar biasa. Dulu di Priuk itu sudah kantor pelayanan atau masih KINS Pak Hanan? Pelayanan sudah pelayanan. Oh, sudah kantor pelayanan. Tahun berapa itu Pak Hanan di sana? 2000
2 kalau tidak salah. 2002 ya. Berapa tahun Pak di sana? 2 tahun masuk 2 2 tahun. tahun. Di sana jadi apa Pak di Priuk Pak Hanan di tahun Pemeriksa, itu? Pak. Pemeriksa barang. Iya, Pemeriksa barang impor. Iya. Luar biasa. Ya kan? Sudah pernah menjadi staf Kakanwil, pernah menjadi pemeriksa barang di impor. Saya kira pengalamannya Pak Hanan udah nggak main-main, udah luar biasa. Menjadi pemeriksa barang di salah satu kantor tersibuk yang ada di Indonesia. 70% importasi ada di Tanjung Priuk. Bukan begitu Pak Hanan? Iya, betul Pak. Iya, sehari bisa kerjaan berapa SPJ Pak Hanan? Biasa sampai 10. Wah, luar biasa. Dan Itu dulu ya, itu dulu Iya, ya, dulu. itu dulu. Itu belum ada IKU. Ya, kalau sekarang nggak masuk akal itu kita Nggak melaksana bisa melakukan pemeriksaan sampai 10 SPJM sehari. Oke. Terus gini Pak Hanan. Setelah dari Priuk ya, setelah dari Priuk, Pak Hanan kemana lagi nih? Kantor pusat Pak. Oh, Pak Hanan malah pindahnya ke kantor pusat. Kantor pusat. Oke, luar biasa ya, luar biasa perjalanannya Pak Hanan. Dari honor, staf Kakanwil, pindah kantor pelayanan Makassar, terus pindah ke kantor pelayanan Tanjung Priuk 2, dan jadi pemeriksa. Dan cerita pun masih berlanjut. Ternyata Pak Hanan kemana? Ke kantor pusat. Iya. Bukan begitu Pak Hanan? Iya, betul. Nah, di kantor pusat di mana Pak? Di kebagian bagian klasifikasi barang. Oh, klasifikasi barang. Oke. Berapa tahun di sana Pak Hanan? 6 bulan. Wih, luar biasa 6 bulan. 6 bulan. Kemana lagi setelah itu Pak? Makanya itu dari situ, dari kantor pusat itu Pak, dipindah ke kantor wilayah Makassar maksudnya. Oke, kantor wilayah Makassar. Iya. Oke, kantor wilayah Makassar jadi pelaksana. Pelaksana, masih pelaksana. Masih pelaksana. Kantor wilayah sudah di Satando. Iya. Oke. Masuk ke seksi mana? Bidang mana waktu di Makassar Pak Hanan? Waktu itu di ini fasilitas. Oh, di fasilitas. Oke, fasilitas. Nah, setelah dari Kanwil kemana lagi Pak Hanan? Nah, itu berapa bulan kah itu ya? Ada promosi Pak. Promosi Pak? Jadi kasubsi itu dulu. Oh iya, kasubsi ya. Sebelum kita jadi fungsional, dulu kasubsi namanya. Kasubsi. Tapi luar biasa Pak ya, sudah maksudnya alhamdulillah disyukuri ternyata Pak Hanan bisa juga promosi menjadi kasubsi. Oh iya Pak. Saya tanya, kan tadi yang masuk waktu zaman Pak Hanan itu kan ada 12 orang honor. Iya. Yang pertama jadi kasubsi itu siapa Pak Hanan? Saya Pak. Wah, luar biasa. Bayangin ya. Jadi honor tahun 95 ya. Masuk 12 orang. Ternyata yang promosi pertama kali itu adalah Pak Hanan. Ya. Jadi kita sebetulnya tidak usah terlalu mengkuliti Pak Hanan lagi terkait dengan attitude dan loyalitas beliau. Apresiasi dari instansi kita ya, ketika orang mempunyai loyalitas, attitude yang luar biasa dan pengetahuan adalah promosi. Dan Pak Hanan mendapatkan itu ya. Di antara 12 orang, dia yang pertama dipromosikan menjadi kasubsi di zaman itu. Kemana Pak Hanan? Kebetulan waktu itu di Pomala Pak. Pomala ya? Iya, Pomala. Pomala A. Oke. Pomala itu di mana itu Pak? Di Sulawesi mana? Sulawesi Tenggara Pak. Sulawesi Tenggara ya. Di Pomala A itu mengawasi apa di sana Pak Hanan? Tambang Pak. Tambang ya? Ya, nikel ore. Ya, kalau nggak salah di sana ada PT Antam Pak ya? Ya, ada betul. Oke, PT Antam. Nah, Sobat Maraga, perlu kita ketahui di tahun-tahun itu tahun berapa Pak Hanan? 2011 dulu Pak. 2011 Ya. nikel ore sudah mulai ekspor Pak di situ. Iya. Ya. Nah, KPBC Pomala A dulu KPBC Pratama ya, KPBC Pratama Pomala A. Pomala A. Itu pemasukannya dari bea keluar terkait nikel ore itu hampir 1 triliun dengan kantor sekecil itu. Jadi berapa tahun di Pomala Pak Hanan? 7 tahun Pak. 7 tahun ya? Iya. Wah, luar biasa Pak Hanan. Pak Hanan 7 tahun di Pomala A. Kalau nggak salah ya, Pak Hanan itu sampai direorganisasi Pomala A-nya, Pak Hanan ya. Iya. Ya, jadi Pak Hanan itu ada di bertugas di Pomala A sampai kantornya dilebur ke Kendari. Ke Kendari. Ya. Setelah dari Kendari kemana Pak Hanan? Dari Pomala ke Kendari Pak.
Dari Pemalang ke Kendari, Ya, terus pulang ke Makassar. pulang ke Makassar. Saudara. Oke. Nah, tahun berapa Pak Hanan di Makassar? 2017. 2017. Jadi sudah sekitar 4 tahun ya. Iya. Sekitar 4 tahun di Makassar. Nah, Pak Hanan, dari tadi kita bercerita tentang Pak Hanan, tentang bagaimana cara masuknya, di mana ditempatkan, mutasinya di mana saja. Nah, sekarang saya mau bertanya nih, Iya, Pak. Pak Hanan sekarang itu di KPBC Makassar itu ditempatkan di hanggar mana sih, Pak Hanan? Sekarang ini Pak, saya ditempatkan di hanggar gudang 104 Pak, sama di Staren. 104 dan Esren. Di situ mengawasi apa aja, Pak? Kami mengawasi di sana Pak, mengenai barang ekspor impor. Oke, barang ekspor impor ya. Ya, Oke. Nah, setelah kita panjang lebar iya Pak. terkait dengan penempatannya Pak Hanan, terkait dengan kegiatannya Pak Hanan selain sebagai petugas bea cukai. Nah, ada hal yang bisa kita tangkap dari perjalanannya beliau, ya. Pertama adalah ketekunannya, ya. Beliau sangat humble, ya. Humble, rendah hati, ya kan? Bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Karena kerendah hatiannya beliau, akhirnya kerendahan hati beliau tidak patah semangat, ya, tidak patah semangat. Akhirnya beliau bisa menjadi petugas bea cukai, walaupun di awalnya sebetulnya mereka cuma Pak Hanan itu malah cita-citanya istilahnya cuma setinggi plafon, bukan setinggi langit Pak Hanan ya. Betul. Karena awalnya mau menjadi honor, tapi keterusan menjadi petugas bea cukai. Nah, sebelum mengakhiri bahasan kita kali ini Pak Hanan, saya minta ke Pak Hanan untuk memberikan sedikit sedikit ujangan kali atau semangat kepada rekan-rekan baik bea cukai maupun yang pencari kerja Pak Hanan. Jadi yang pertama, kira-kira pesannya Pak Hanan kepada masyarakat khususnya anak muda yang sedang mencari kerja atau yang memulai kerjanya dari bawah. Kira-kira apa pesannya Pak Hanan? Oh iya, kepada masyarakat yang teman yang belum dapat pekerjaan, janganlah berhenti mencari peluang, tetaplah berusaha, semangat dan berdoa. Oke. Gitu. Berikutnya, ini yang terakhir Pak Hanan. Apa pesan Pak Hanan buat rekan-rekan di bea cukai? Mau yang milenial, mau yang kolonial, mau yang ABG. Pokoknya apa pesannya Pak Hanan? Ini terkait dengan bea cukai nih. Oh iya. Rekan-rekan kita di bea cukai nih. Bagi teman-teman yang sama-sama di bea cukai, yaitu diutamakan itu integritas sama loyalitas dan serta sikap yang harus dijaga dalam menjalankan tugas, melayani masyarakat tanpa pamrih, sehingga bea cukai semakin maju. Mantap, luar biasa ya. Jadi nilai-nilai budaya Kementerian Keuangan itu sudah ada di Pak Hanan ya. Klik jujur ya. Kecuali literasi. Itu yang itu pesan yang disampaikan oleh Pak Hanan. Loyalty, attitude, integritas itu adalah kunci sukses buat kita semua. Baik, kita akhiri basang kali ini bincang-bincang santai bersama Pak Abdul Hanan, petugas bea cukai dengan jabatan fungsional pemeriksa bea cukai ahli pertama. Kita akan ketemu lagi di basang episode berikutnya. Sobat bea cukai, sahabat Sobat Maraga, sahabat bea cukai Makassar.